Emas nggak membuat Anda cepat kaya, tapi emas menjaga nilai kekayaan Anda. Apa sih maksudnya? Kalau kita lihat data harga emas di Indonesia, khususnya di Januari-Februari 2026 ini, harga emas batangan tuh udah lebih di atas 3 juta per gramnya, ya. Dan itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang masih ada di kisaran 2,3, 2,4 juta per gramnya. Bahkan saya ingat tuh waktu di awal tahun 2025 ya, di bulan Januari, harga emas tuh masih ada di kisaran 1,7, 1,9 juta per gramnya. Dan tren kenaikan yang konsisten ini akhirnya membuat orang berpikir, wah, emas tuh aman, emas itu investasi yang pasti untung. Ya, orang yang beli emas 10 tahun lalu, wah saat ini sedang euforia ya. Mereka ya yang merasakan kenaikan nilai emas yang cukup luar biasa. Data itu nyata dan akhirnya sampai muncul nih ada kesimpulan, emas pasti aman, emas tidak pernah rugi. Kalau memang takut krisis udah beli emas aja. Tapi sekarang pertanyaannya, apa emas itu benar-benar solusi? Atau jangan-jangan hanya rasa aman secara psikologis? Hari ini kita nggak akan membahas emas itu sebagai tren, tapi kita akan membahas emas sebagai strategi. Ada sebuah mitos yang dikatakan safe haven. Ya, emas sering disebut sebagai safe haven asset. Artinya ketika krisis datang, emas ini dianggap sebagai pelindung dari inflasi. Nah, dalam banyak momen memang benar ya, ketika inflasi tinggi, ketika perang, ketika ada kondisi geopolitik seperti saat ini ya, harga emas ya diprediksi akan terus naik. Karena emas memang ya nggak bisa dicetak sembarangan seperti uang. Emas kan sifatnya terbatas. Emas itu tangible dan ya memang emas sudah dipercaya ribuan tahun. Tapi di sini nih sering terjadi yang namanya kesalahpahaman. Safe haven itu kan bukan berarti kita harus melihat angka yang selalu naik. Jadi safe haven itu bukan berarti bebas resiko. Contoh nih, ketika harga emas itu pernah mencapai all time high di tahun 2011 ya. Waktu itu emas akhirnya sempat terkoreksi dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa kembali modal lagi. Nah, orang yang ketika itu belinya di harga puncak, ya kan dia harus diam, harus sabar, menunggu bertahun-tahun untuk sampai balik ke titik impas lagi. Intinya adalah emas itu melindungi nilai untuk di jangka panjang. Tapi kalau di jangka pendek, ya sifatnya dia fluktuatif. Jadi mitos bahwa emas itu selalu aman, realitanya emas aman dalam konteks tertentu. Dan konteks itu penting. Yang kedua, kita bicara mengenai diversifikasi. Emas bukan segalanya. Kesalahan berikutnya, orang itu suka overconfidence. Ketika melihat ada orang lain itu sedang ya tren membeli emas, mereka akhirnya tergoda juga untuk akhirnya memindahkan sebagian asetnya ke emas. Udah, taruh ke emas aja, aman, pasti untung. Padahal yang namanya prinsip dasar strategi aset itu adalah diversifikasi. Emas itu kan nggak menghasilkan dividen. Emas itu kan nggak menghasilkan cash flow. Emas itu nggak bisa berkembang seperti halnya bisnis. Tapi yang perlu kita ingat di sini, emas itu adalah aset penyimpanan nilai, bukan mesin untuk meningkatkan aset. Contoh sederhananya ya, misalnya gini. Misal kita punya 1 miliar nih, amin gitu ya. Uang 1 miliar itu semuanya kita taruh ke dalam emas hari ini. Akhirnya apa? Kita bergantung hanya ya pada harga emas. Dan kita nggak bisa kontrol itu kan. Kalau ternyata harga emas ini stagnan beberapa tahun gimana? Ya aset kita nggak berkembang. Nah sebaliknya, kalau misalnya sebagian itu kita diversifikasi. Sebagian ke saham, sebagian ke obligasi, sebagian ada di properti, sebagian juga ada di emas. Ya kita kan membagi resiko. Jadi diversifikasi ini bukan mencari mana yang selalu pasti akan paling naik, bukan. Tapi menjaga keseimbangan. Nah, emas itu berfungsi sebagai penyeimbang, bukan satu-satunya aset. Berikutnya kita akan menyinggung istilah yang namanya fear-driven investing. Banyak keputusan orang beli emas itu bukan karena strategi dari mereka,
tapi dari rasa takut mereka. Mereka takut inflasi, mereka takut adanya perang, mereka takut rupiah terus melemah, mereka takut akan mengalami krisis. Nah, ketika berita global ini memanas seperti saat ini, ya toko emas rame. Ya, ketika harga naik tajam, ya pembelian memang kita lihat meningkat, harga-harga meroket seperti itu ya. Tapi itu kan memang fenomena psikologi klasik. Fear driven investing. Orang beli bukan karena valuasi menarik, tapi karena nggak kepengen ketinggalan. Mereka takut kehilangan keamanan. Contoh, waktu pandemi 2020 itu harga emas melonjak. Ya, banyak orang masuk, tapi kemudian masuknya di harga tinggi. Kenapa? Karena mereka panik. Terus kemudian kan memang harga setelah itu keadaan membaik, ya harganya terkoreksi. Mereka kemudian bingung, loh saya udah beli kok harganya nggak naik-naik malah cenderung turun, ini gimana nih? Ya kembali lagi, masalahnya bukan pada emasnya. Masalahnya adalah pada timing yang emosional. Investasi kalau berbasis ketakutan akhirnya sering menghasilkan keputusan yang impulsif. Dan keputusan impulsif itu jarang yang konsisten. Ya nggak salah sih. Tapi saya rasa itu bukan strategi yang bijak. Jadi saya rasa perlu ada namanya asset allocation yang bijak. Ya, jika emas ini memang bukan segalanya, terus gimana dong? Ya jawabannya bukan menghindari emas sama sekali. Jawabannya adalah tempatkan emas secara proporsional. Asset allocation intinya itu adalah strategi mengalokasikan kekayaan. Berapa persen nih di aset yang bertumbuh, berapa persen di aset pendapatan tetap, berapa persen di aset lindung nilai seperti emas, ya. Nah, proporsinya berapa yang ideal? Ya berbeda tiap-tiap orang. Anak muda mungkin yang punya horizonnya jangka panjang, ya masih 30 tahun lagi ke depan, ya mungkin dia bisa lebih fokus kepada aset pertumbuhan misalnya seperti saham ya, karena mereka butuh compounding. Tapi orang yang sudah mendekati pensiun atau sudah pensiun bahkan mereka butuh stabilitas. Nah, mungkin peran emas di sini porsinya bisa lebih besar. Ya, emas itu menurut saya nggak membuat Anda itu kaya. Karena emas nggak bisa menggadakkan aset kita 2-3 kali lipat setiap tahun. Tapi emas itu bisa membantu kita menjaga daya beli kita ketika inflasi menggerus nilai uang. Dan itulah fungsi emas sebenarnya. Berikutnya saya akan mengaitkan antara emas dengan psikologi keamanan. Nah, ini satu hal yang mungkin jarang dibahas ya. Emas itu memberikan rasa tenang dan akhirnya banyak orang merasa lebih aman ketika memiliki aset fisik. Karena mereka bilang ada sensasi akan kontrol, simbol akan stabilitas. Ya benar sih, ya, namanya rasa tenang itu kan berharga banget ya. Tapi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita ini beli emas karena strategi atau karena rasa cemas? Kalau memang karena strategi, good. Tapi kalau karena panik, berhenti dulu senyap. Pikirin lagi baik-baik. Apa itu memang satu-satunya jalan? Karena kalau seluruh kekayaan kita ditempatkan dalam bentuk emas, ya mungkin emas bisa aman dari inflasi. Tapi bukan berarti aman dari segalanya. Kalau Anda nggak punya tempat penyimpanan yang benar-benar secure, seperti saya dulu pernah mengalami loh, kehilangan banyak harta benda dan salah satunya adalah emas, ya semuanya sirna. Ya, oke, kembali lagi. Ya, mungkin Anda aman dari inflasi, tapi bisa jadi Anda itu kehilangan potensi dari pertumbuhan aset. Kalau saja seluruh kekayaan Anda juga ditaruhnya ke dalam aset-aset yang agresif, misalnya contohnya seperti saham, ya mungkin sepertinya bisa aja bertumbuh cepat. Tapi kalau terjadi ada kondisi seperti ini, wow, harga-harga lagi pada berjatuhan. Ketika pada saat COVID harga-harga turun puluhan persen, ya mungkin portofolio Anda juga bisa berantakan. Jadi maksud saya ini bukan mengenai wah mana nih instrumen yang paling aman, tapi bagaimana Anda bisa menemukan strategi alokasi yang seimbang. Sebagai penutup, emas memang sudah dipercaya ribuan tahun dan sudah bertahan melewati yang namanya perang, krisis, inflasi. Tapi emas bukan sihir. Emas itu nggak membuat kita kaya. Tapi emas bisa menjaga kita untuk bisa tetap berdiri
di tengah badai inflasi. Dan di dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, bisa berdiri tegak aja sudah merupakan kekuatan. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah emas aman, tapi apakah strategi kita sudah bijak. Karena pada akhirnya aset yang paling kuat bukan emas, tapi keputusan yang rasional. Sampai bertemu di episode berikutnya.